Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan cerita tentang dialog dengan Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang akan bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada di dunia ini? Kini Tuhan telah muncul dalam episode hari ini. Percakapan dengan Tuhan adalah rangkaian buku yang ditulis oleh Neale Donald Walsch yang kini berusia 80 tahun. Buku yang ditulis sebagai dialog di mana Walsch mengajukan pertanyaan dan Tuhan menjawab. Buku ini sebenarnya berbicara tentang mengapa manusia perlu hidup dan fakta tentang dunia serta alam semesta dan kebenaran tentang Tuhan. Tapi sebenarnya hanya setengah dari buku ini yang ditulis oleh Donald, separuh lainnya adalah Tuhan. Berikut mari kita lanjutkan ceritanya. Seperti disebutkan di video sebelumnya, Tuhan selalu berkomunikasi dengan orang-orang di dunia 24 jam sehari. Sebenarnya, semua informasi yang disampaikan dalam 24 jam ini adalah perasaan. Pada prinsipnya, kita hanya dapat memiliki perasaan melalui pengalaman. Artinya hanya setelah Anda mengalaminya barulah Anda dapat memiliki perasaan yang relevan. Jika Anda tidak bisa mengalaminya sendiri, maka Anda hanya bisa merasakannya melalui imajinasi, bukan? Oleh karena itu, agar kita bisa merasakan hal yang sama, Tuhan senantiasa mengirimkan perasaan orang lain kepada Anda. Lantas, mengapa kita harus terus menerima perasaan ini? Inilah tujuan hidup mendasar mengapa kita harus hidup. Seperti yang dikatakan Tuhan, manusia hidup untuk merasakan. Dengan merasakan dunia ini agar kita mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Dan ini menyangkut tentang fakta dunia ini. Bahwa pada mulanya hanya ada satu benda di alam semesta ini. Dan benda itu adalah Dia. Tidak ada benda lain apapun. Alam semesta adalah Tuhan, dan Tuhan adalah alam semesta. Karena seluruh alam semesta adalah Tuhan, maka Tuhan tidak dapat mengetahui siapa dirinya dan tidak dapat merasakan keberadaannya sendiri. Jadi, untuk memahami keberadaan dirinya, untuk mengetahui siapa dirinya, satu-satunya cara adalah dengan membagi dirinya menjadi serpihan yang tak terhitung banyaknya. Kemudian saling mengamati satu sama lain melalui serpihan ini untuk memahami seperti apa sosoknya. Dan potongan-potongan kecil yang tak terhitung banyaknya ini adalah roh yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kita adalah bagian dari serpihan Tuhan, serpihan dari alam semesta ini. Hidup kita adalah untuk membantu alam semesta untuk memahami diri kita. Misalnya, jika hanya ada satu rasa di dunia, maka konsep tentang rasa ini tidak ada. Jadi, untuk mengetahui seperti apa rasanya, maka harus bagi menjadi asam, manis, pahit, pedas, dan asin. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya jika semua rasa ini dicampur bersama. Kalau di alam semesta hanya ada satu perasaan, Anda tidak akan tahu seperti apa perasaan itu. Jadi harus dipisahkan menjadi cinta dan benci, sehingga Anda akan tahu seperti apa perasaan itu. Jadi pada dasarnya, keberadaan kita adalah untuk merasakan alam semesta ini, tidak ada tujuan lain. Dengan kata lain, untuk mengetahui siapa dirinya, Tuhan menghancurkan dirinya agar setiap bagian dari dirinya itu dapat merasakan dunia ini. Karena hanya dengan menghancurkan dirinya, baru ada perbedaan antara di dalam dan di luar. Baru ada perbedaan antara kamu dan aku, dan baru ada perasaan yang sesungguhnya. Tuhan menciptakan Anda dari bagian serpihannya. Dia merancang hidup dan mati Anda, yaitu awal dan akhir kehidupan Anda. Namun Dia tidak terlibat dalam rancangan di tengah proses tersebut. Di tengah periode itu, Andalah yang merancangnya.
Anda bisa merancangnya sesuka Anda. Tapi apapun rancangannya, baik itu rancangan yang bagus, buruk, sukses atau gagal, bagi Tuhan itu adalah perasaan. Yang Dia inginkan adalah setiap perasaan yang berbeda. Sementara itu, takdir sudah ditentukan sejak lahir, tapi tidak dengan nasib. Itu adalah pilihanmu. Kata takdir biasanya digunakan untuk merujuk pada jalannya peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya dan berada di luar kendali siapapun. Sementara nasib bisa merujuk pada hasil yang telah ditentukan sebelumnya, seperti takdir seseorang atau peristiwa tertentu yang telah terjadi. Takdir pada dasarnya tidak diketahui, sementara nasib adalah hasil yang dapat dilihat dan dirasakan. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu akan nasibnya. Tuhan berkata bahwa Dia tidak merancang nasib baik atau buruk seseorang. Dia juga tidak bisa merasakan baik atau buruknya nasib. Dia harus merasakannya melalui proses yang dijalani seseorang. Oh, ternyata begini ya rasanya bernasib buruk, dan seperti itu rasanya bernasib baik. Dia baru bisa merasakannya melalui perbandingan ini. Sekali lagi, sejak awal penciptaan, Tuhan tidak merancang seseorang bernasib baik atau buruk. Dia membutuhkan seseorang yang mencintai dan membenci untuk mengetahui seperti apa rasanya cinta dan benci. Dia perlu seseorang untuk hidup bahagia dan malang, untuk mengetahui apa itu kebahagiaan dan kemalangan. Sangat kejam, bukan? Singkatnya, Tuhan perlu membandingkan untuk merasakannya. Perlu ada orang yang hidupnya manis dan pahit. Kalau tidak, dan jika semua orang sama, dia tidak akan bisa merasakannya. Jadi perlu ada orang yang berkorban. Namun bagi Tuhan pengorbanan ini bukanlah pengorbanan, tapi hanya semacam perasaan saja. Lalu, seperti apa kita ini? Kita ini ibarat wahana penjelajah bulan yang diluncurkan manusia ke bulan, atau pesawat luar angkasa yang diluncurkan ke luar angkasa. Fungsi kita adalah mengumpulkan segala informasi yang ada di alam semesta ini. Tidak peduli dingin atau panas, gersang atau tidak, ada apapun di sekeliling kita. Kita tidak boleh merasa kesepian, takut, dingin atau panas. Kita hanya perlu mengirimkan informasi ini kepadanya. Dan kita ini adalah robotnya, wahana penjelajah bulan itu. Dalam arti tertentu, Anda mungkin berpikir betapa tragisnya wahana penjelajah bulan itu karena ia tinggal sendirian di bulan. Tapi sebenarnya ia tidak sengsara. Baginya itu tidak ada artinya. Fungsinya hanya mengumpulkan informasi. Demikian juga dengan hidup kita. Jadi yang terpenting dalam hidup hanyalah satu, yaitu hidup. Selama kita hidup, akan mempunyai perasaan. Tuhan berkata bahwa Dia tidak merancang hidupmu, Dia hanya pengamat. Dia selalu mengamati hidup kita dan merasakan dunia melalui tubuh fisik kita, tidak peduli baik atau buruk. Bahkan, untuk memudahkan pengalaman ini, Dia memberi kita kemampuan untuk terus menciptakan roh seperti ini, yaitu manusia dapat bersetubuh dan melahirkan anak, sehingga dengan demikian tercipta roh baru, dan roh baru ini bisa terus merasakannya. Jadi pada poin ini, Tuhan pun menjawab umpatan penulis Neale Donald seperti di video sebelumnya, tentang mengapa Tuhan seakan selalu mempersulitnya dan mengincarnya, padahal sebenarnya tidak. Tuhan tidak menargetkan siapapun dan tidak terlibat dalam hidup siapapun. Dia hanya memantau perjalanan hidup kita. Jadi tidak ada gunanya berdoa kepada Tuhan. Terkait ini, perlu kiranya kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam video ini adalah murni berdasarkan isi buku penulis Neale Donald. Kami tim Mata Ketiga hanya mengutip, tidak mengubah
atau menambahkan teks apapun dalam konten video mata ketiga. Selanjutnya kemudian, Daniel mengajukan pertanyaan yang sangat penting kepada Tuhan, yaitu apa yang terjadi setelah manusia tiada. Tuhan berkata bahwa dunia setelah kematian tidak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia, jadi tidak dapat memberitahu kamu apa yang akan terjadi setelah kematian. Tetapi sederhananya, manusia akan terlahir kembali setelah kematian. Tidak akan ada penderitaan apapun, tidak ada yang namanya masuk neraka. Namun sebelum terlahir kembali, Anda akan diberikan satu kesempatan untuk memilih. Anda bisa memilih akan terlahir kembali seperti apa. Ini mirip seperti alur cerita dalam film drama Jepang, Rebooting. Anda akan diberikan pilihan, mau terlahir kembali seperti apa di kehidupan selanjutnya. Mungkin menjadi ikan, serangga atau manusia. Anda bisa memilih, atau bahkan mungkin juga menjadi alien. Artinya Anda mungkin tidak akan terlahir kembali di bumi, tetapi di planet lain. Tuhan berkata bahwa ada banyak lingkungan seperti bumi di alam semesta, karena Tuhan ingin merasakan seluruh alam semesta melalui planet-planet ini. Tidak mungkin hanya ada bumi, satu planet saja. Bumi hanyalah salah satu lingkungan. Anda dapat memilih salah satu dari opsi ini, kemudian kembali ke dunia ini lagi dan menjalani kehidupan Anda selanjutnya. Karena bagaimanapun juga, Anda hanyalah sejenis reseptor, sama seperti reseptor yang didaur ulang. Anda dapat memilih planet mana yang ingin Anda tuju dan akan diluncurkan ke tempat yang Anda inginkan. Lalu Daniel bertanya lagi, apakah planet-planet lain tersebut sama dengan bumi? Sebenarnya tidak sama, tutur Tuhan. Ada beberapa planet yang lebih maju, juga ada yang terbelakang. Seperti apa planet yang maju dan terbelakang ini mungkin berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Planet yang super maju di sini adalah lingkungan yang sepenuhnya selaras dengan alam. Artinya, kita menganggap hewan itu primitif, padahal sebenarnya hewan itu superior di mata Tuhan. Sedangkan manusia itu terbelakang, sebab karakteristik yang sudah maju adalah mereka yang memiliki keselarasan yang tinggi dengan alam, tidak akan saling membunuh demi menduduki sesuatu. Di dunia yang lebih tinggi, sama sekali tidak ada konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan ini adalah hasil ciptaan manusia. Sebenarnya, manusia tidak mungkin mengangkangi sumber daya apapun di bumi. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, bahkan di alam semesta, boleh Anda manfaatkan, tetapi Anda tidak dapat memilikinya. Anda hanya mempunyai hak untuk menggunakannya. Jadi dari sudut pandang Tuhan, manusia adalah makhluk yang naif. Mereka menciptakan sebuah konsep atas segalanya, yaitu konsep kepemilikan atau kasarnya mengangkangi. Kemudian mulai saling sikut menyikut, saling membunuh dan merampok, sedangkan hewan tidak. Mereka akan menikmati kebebasan alami ini sepenuhnya. Terlebih lagi, keberadaan yang maju pada dasarnya sesuai dengan konsep anatta atau anatman dari bahasa Sanskerta yang artinya tanpa diri. Menurut pandangan umum, bukan pandangan Buddhis, atta adalah inti, roh, diri sesungguhnya, entitas sejati, atau wujud asli di dalam segala sesuatu yang ada. Dan atta dipercaya memiliki sifat, yaitu tetap, tidak berubah, kekal, langgeng, abadi, tanpa batas, serta dapat dimiliki, dapat diatur, dikendalikan sesuai dengan kehendak. Tugas kita di dunia ini hanyalah merasakan dunia ini agar Tuhan memahami dunia ini. Tidak ada makna lain. Jadi Anda tidak perlu tahu siapa sosok diri Anda. Setelah itu kemudian Anda akan pergi ke dunia lain untuk terus merasakannya di kehidupan selanjutnya.
Inilah prosesnya yang bersiklus. Di penghujung video, kita lanjutkan lagi sebagian kecil dari sisi percakapan dengan Tuhan. Namun bagian kecil ini sangat rumit dan sulit, seperti yang penulis sendiri katakan. Apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan kepada kita tidak bisa disampaikan melalui bahasa manusia dan tidak perlu disampaikan, karena di dalam lubuk hati kita masing-masing dapat merasakan keyakinan dari dimensi tinggi ini dan perlu dirasakan dengan hati. Poin inti lainnya adalah bahwa satu-satunya tujuan hidup adalah merasakan hidup, tidak ada tujuan lain. Mungkin Anda mempunyai tujuan yang belum tercapai dan Anda sangat kecewa. Tetapi Tuhan memberitahu Anda bahwa tujuan Anda sebenarnya tidak ada artinya baginya. Jadi wajar jika Dia tidak membantu Anda mewujudkan tujuan tersebut. Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri jika ingin mewujudkannya. Tuhan juga mengatakan apa itu berkah. Berkah itu sebenarnya adalah wujud dari menerima kenyataan. Jika dalam berkatmu berkata aku ingin ini atau itu berarti Anda belum menerima kenyataan karena tujuan Anda belum tercapai. Tuhan berkata bahwa berkat seperti itu tidak berlaku. Satu-satunya berkat yang berlaku adalah rasa syukur. Ini berarti Anda telah mewujudkannya. Jadi Anda boleh saja berdoa atau semacamnya, tapi isi doa hanya satu, yaitu bersyukur kepada Tuhan atas berkahnya kepadamu. Ini akan diterima. Tuhan dapat merasakan doa seperti ini. Oleh karena itu, berusahalah menjalani hidup gemilang adalah hal yang paling penting. Anda tidak perlu memikirkan cara mengaitkannya dengan catatan akasik, karena ia terhubung 24 jam sehari. Ia juga terus-menerus mengirimkan informasi kepada Anda, dan Anda juga dapat mengirimkan informasi kepadanya. Tetapi jangan menggunakan kata-kata, gunakanlah perasaan, dan ini hanya dapat dirasakan masing-masing individu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.